Baik, selamat malam teman-teman. Kita ke soal nomor 1 praktik audit ya. Jadi soal nomor 1 praktik audit ini adalah terkait wesel. Jadi yang nomor 1 ini terkait wesel dan kita disuruh. Oke, jadi apa yang disuruh? Yang pertama adalah identifikasi dan jelaskan secara singkat asersi yang harus diuji ya. Yang harus diuji oleh saudara terkait penerbitan dan saldo wesel bayar per 31 Desember 2019. Nah, jadi kalau misalnya ya mungkin sedikit tips, kalau misalnya disuruh jawab tujuan atau prosedur, asersi atau bukti, nah itu saranku kalian boleh lihat di Arens, karena Arens itu dia lengkap. Nah, jadi mungkin ya kalian udah bisa tandain aja dari sekarang. Jadi tandain aja dari sekarang di halaman berapa aja. Nah, jadi di halaman berapa aja di Arens yang ada tujuan, prosedur, asersi, dan bukti. Oke. Gitu. Jadi kayak yang ini, yang A ini ya, ini kan kita disuruh yang asersi yang harus diuji kan. Nah, ini sebenarnya bisa di-copy dari Arens. Jadi tinggal disalin ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi tapi sesuaikan ya, di sini itu asersi terkait wesel ya. Wesel ada kok di Arens. Jadi pertama ada existence dan occurrence, atau kalau nggak misalnya bingung, boleh kalian agak karang sedikit, tapi gini, ada ciri-cirinya ya. Jadi karang ini. Contoh ya, existence dan occurrence. Itu kata-kata kuncinya apa? Bahwa dia memastikan bahwa seluruh transaksi yang berkenaan dengan wesel bayar itu memang benar, itu memang ada. Jadi di kata-kata memang ada ini dia existence dan occurrence. Ya kan? Memang ada dan terjadi sih sebenarnya. Memang ada dan terjadi. Existence and occurrence. Baru completeness. Nah, completeness itu dikata bahwa memastikan bahwa seluruh transaksi penerbitan wesel bayar telah dicatat. Nah, ini telah dicatat. Ini harusnya telah dicatat dengan lengkap. Nah, itu ya fullnya gitu. Jadi dikatakan kuncinya di merah ini. Baru right and obligation. Nah, baru kata-katanya aja right. Berarti memastikan bahwa seluruh right and obligation ya, seluruh wesel bayar merupakan apa? Merupakan obligation atau kewajiban legal milik perusahaan. Nah, ini obligation kan. Kalau right itu dia aset, berkaitan dengan aset, hak. Baru yang valuation and allocation memastikan, nah ini di kata-kata kuncinya bahwa seluruh wesel bayar telah dinilai, ini di kata-kata telah dinilai, value itu kan nilai, valuation kan. Baru dan dialokasikan dengan tepat, allocation. Sebenarnya ada pola kan, nggak susah mengidentifikasi. Jadi kayak asersinya ini ya caranya kan kadang kok Mar aku bingung nih cara mencocokkan asersi ya. Caranya kalian tinggal apa istilahnya? Ada polanya. Jadi kalau di kata-kata memang ada dan terjadi, oh berarti udah pasti terkait dengan occurrence dan existence. Jadi kayak tinggal mengartikan aja arti. Jadi salin ke bahasa Indonesia aja dari asersi ini. Jadi contoh kayak valuation, value berarti nilai kan, berkaitan dengan telah dinilai dan dialokasikan dengan tepat. Ya. Baru presentation and disclosure, dia kata kuncinya di sini. Memastikan bahwa informasi terkait wesel bayar, ya kan, itu di kata kuncinya di sini telah diungkapkan. Apa itu telah diungkapkan? Disclosure. Nah, itu kan kata-kata kuncinya kan gitu. Jadi yang merah-merah ini kata-kata kuncinya. Itu untuk asersi yang harus diuji. Baru yang kedua, sebutkan prosedur-prosedur yang saudara lakukan atas wesel bayar 456 ini. Nah, jadi prosedurnya itu ini juga bisa di-copy dari Arens. Nah, jadi contoh misalnya nih, melakukan review atas pengendalian internal. Nah, kalau dia berkaitan dengan pengendalian internal, nah itu dia ini ya, mencakup semua asersi. Jadi kalau dia bilang pengendalian internal, berarti kan ini 5 ini. Nah, ini 5. Nah, itu mencakup semua kalau dia berkaitan dengan pengendalian internal. Nah, bukti auditnya itu contohnya inspeksi. Baru ada yang perolehan rincian atas transaksi penerbitan dan pelunasan wesel bayar, melakukan footing dan closing, dan melakukan cek kesesuaian jumlah saldo akun. Nah, ini berarti berkaitan dengan occurrence and existence, baru completeness, ada valuation and allocation. Mungkin kalian bingung, ini pembuat kuncinya ini dapat dari mana ya kata-kata? Ini kan kayak kata-katanya susah. Nah, ini yang aku bilang tadi.
kalian bisa copy dari Arens gitu. Jadi kalau aduh aku bingung kalau ngarang sendiri, ya udah tinggal copy dari Arens. Jadi copy dari Arens itu caranya begini ya, berarti kalian buka bab tentang Wesel. Jadi buka bab tentang Wesel di Arens, baru kalian cari tabel asersi di bab tersebut, atau kalian cari tabel prosedur audit di bab tersebut. Nah, gitu caranya ya. Jadi ini sampai ke bawah ini tinggal dibaca ya. Atau kalian tinggal copy aja dari jawaban yang ini kalau disuruh ulang ya. Gitu ya. Baru yang A udah, B udah. Baru yang C. Usulan jurnal koreksi. Nah ini yang nggak bisa di-copy dari Arens, ini yang harus di-apa sendiri. Jadi usulan jurnal koreksi di sini, nah ini teman-teman bisa baca, si klien dia tidak pernah menghitung bunga semua pinjamannya. Beban bunga diakui dan dibayar berdasarkan tagihan dari para krediturnya. Gitu ya. Nah, berarti diasumsikan si klien ini nggak pernah mengakui bunga, berarti nggak pernah ada bunga. Atau dia ada bunga tapi berdasarkan tagihannya gitu. Berdasarkan tagihannya. Baru nomor 3, PT 456 memiliki pinjaman kepada beberapa kreditur yang mengharuskannya untuk menjaga rasio lancar minimal 200%. Oh, ini terkait prosedur analitis ya dan sebagainya. Nah, koreksi. Nah, ini ada informasi ya. Jadi aku langsung ke intinya. Jadi koreksinya itu yang pertama yang terkait ini dulu. Kita lihat yang Wesel A ini. Coba lihat. Ini Wesel bayar A. Ini diterbitkan 1 Januari 2018 300 juta. Nah, itu berarti 300 juta yang di ini ya. Liabilitas jangka panjang yang ini. 300 juta yang ini. Ini yang Wesel A. Nah, terus di situ dia jatuh temponya 31 Desember 2020. Berarti koreksi yang pertama apa? Coba lihat. Ini kan 31 Desember 2019. Sementara ini jatuh temponya 31 Desember 2020. Berarti koreksinya adalah kita akan ada istilahnya, kita akan reklas ke utang jangka pendek. Nah, apa sih utang jangka pendek? Jadi kalau dia udah mau jatuh tempo, nah jatuh tempo sejak 1 tahun atau 12 bulan tanggal neraca, maka dia akan menjadi utang jangka pendek. Nah, gitu ya. Jadi yang Wesel bayar A, dia kan awalnya di sini di neraca masih utang jangka panjang kan, yang 300 juta. Tapi karena dia jatuh temponya 31 Desember 2020, nah jadi dari 31 Desember 2019 ke jatuh tempo 31 Desember 2020 itu kan masih 12 bulan kan. Nah, berarti harus diakui menjadi utang jangka pendek. Berarti koreksinya adalah koreksi yang pertama adalah Wesel jangka panjang ini kita reklasifikasi menjadi utang jangka pendek. Aku kasih kayak gini ya. Nah, kita reklasifikasi menjadi utang jangka pendek. Itu koreksi yang pertama. Koreksi yang kedua, ada lagi nggak yang perlu direklas? Kalau yang Wesel bayar B, ini dia akan diterbitkan 1 Juli 2018. Terus jatuh temponya 1 tahun sejak penerbitan. Berarti jatuh temponya itu 1 Juli 2019 kan. Nah, terus dia udah dilunasi. Ini kan telah melaksanakan semua kewajiban sehubungan dengan Wesel bayar ini. Nah, berarti kan diasumsikan bahwa yang Wesel bayar B ini dia udah nggak ada di neraca ini. Kenapa udah nggak ada di neraca? Karena kan dia udah lunas ya. Berarti nggak perlu direklas ke utang jangka pendek karena udah lunas. Nah, yang Wesel bayar C, nah ini Wesel bayar C. Nah, ini baru dia kan terbitnya 1 Oktober 2019. Nah, jangka waktu 1 tahun berarti jatuh temponya 1 Oktober 2020. Berarti itu masih dalam jangka waktu kurang dari 12 bulan kan?
sejak tanggal neraca ini. Berarti dia di reklas ke utang jangka pendek. Nah, dia nilainya 250 juta. Nah, itu 250 juta berarti kita asumsikan dia yang hutang lain-lain pihak berelasinya. 250 juta. Berarti nah ini yang reklas utang jangka pendek. Jadi hutang lain-lain pihak berelasi kita pindahkan menjadi wesel bayar jangka pendek karena akan dilunasi dalam waktu ini ya. Jadi yang wesel bayar C ini akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Tanggal neraca itu yang 31 Desember 2019. Gitu ya. Nah, ini. Terus apa namanya? Nah, makanya coba lihat teman-teman. Berdasarkan konfirmasi pihak berelasi bilangnya saldo piutangnya itu apa namanya? Pihak berelasi itu cuma 200 juta kan? Nah, kenapa di sini 450 juta? Nah, karena yang 250 juta ini harusnya direklas ke nah, jadi yang 250 juta ini harusnya dia bukan hutang lain-lain pihak berelasi tapi dia harusnya menjadi wesel bayar jangka pendek. Gitu ya koreksinya. Baru kita mengoreksi bunga. Dia kan dibilang sini tidak pernah menghitung bunga semua pinjamannya. Nah, ini. Jadi kalau aku lihat di Panta, jadi di Panta itu mereka mengasumsikan ya. Jadi di Panta ini dia pakai asumsi bahwa semua bunga tidak pernah diakui dan dibayar. Nah, ini Panta pakai asumsi kayak gitu kan. Nah, ini kan karena tidak pernah menghitung semua pinjaman. Tapi kalau aku pakai asumsi, nah, jadi aku pakai asumsi jadi kalau aku pakai asumsi bahwa ini di kata-kata ini beban bunga diakui dan dibayar berdasarkan tagihan dari para kreditur. Berarti aku asumsinya beban bunga ada kok diakui, tapi cuman yang udah ditagih. Nah, yang udah ditagih berarti yang apa? Yang sebelum Desember. Gitu ya. Jadi yang dari kalau di Panta kan mereka oh ya, teman-teman lihat di sini. Ini kan bunganya ini setiap 6 bulan ya. Nah, jadi setiap 6 bulan. Yang ini juga mana sih yang hutang C ini setiap 6 bulan bunganya ini. Nah, setiap 6 bulan kan. Berarti kan bunganya itu ada dua ya. Bunganya itu ada dua. Ada dari Januari sampai Juni, ada dari Juli sampai Desember. Kan setiap 6 bulan. Nah, kalau di Panta, dia pakai asumsinya semua bunga ini tidak pernah diakui dan dibayar. Makanya dikoreksi. Tapi kalau nah makanya dikoreksi keduanya kan ini mereka. Januari, Juni, Juli, Desember. Tapi kalau aku pakai asumsi, beban bunga ada kok yang diakui. Tapi cuman yang udah ditagih. Nah, yang udah ditagih itu yang mana? Itu berarti yang Januari sampai Juni, berarti yang sebelum Desember. Ini kan udah ditagih berarti. Berarti ini. Jadi yang Januari sampai Juni ini aku tidak koreksi. Nah, jadi aku agak berbeda sedikit ya. Nah, jadi itu yang sebelum Desember tidak dikoreksikan. Nah, yang Desember, khusus yang Desember itu berarti yang Juli sampai Desember ini. Bukan sebelum Desember, sorry. Berarti apa namanya yang ini yang dibayar harus lengkap, yang dibayar sebelum Desember. Nah, kalau Juli sampai Desember, ini kan nanti dibayarnya setelah Desember, dibayarnya kan nanti Januari kan? Ya. Nggak tahu, sorry. Ini semuanya 1 Januari ya diterbitkan. Oh, kalau yang wesel A itu 1 Januari, kalau yang wesel C itu 1 Oktober. Oh, berarti nggak harus Januari sampai Juni kan? Jadi intinya kalau di Panta itu dia koreksi semua. Nah, intinya kalau di Panta itu koreksi semua, tapi kalau di aku dia yang dikoreksi itu cuman yang ini ya, yang apa? Jadi yang kalau aku koreksinya itu cuman yang belum dibayar pas Desember. Nah, itu apa aja? Jadi yang pertama adalah berarti yang wesel B, kita dulu ke wesel B ya. Wesel B kan diterbitkan 1 Juli. Nah, berarti itu yang dikoreksi. Wesel A, sorry. Wesel A itu dikoreksi 1 Januari kan? Nah, wesel A, jadi wesel A ini kita ke wesel A ya.
Jadi wesel A. Nah, bunganya itu ada yang ini bunganya ya. Jadi wesel A bunga. Karena dia diterbitkan 1 Januari, dan setiap 6 bulan bunganya, berarti bunganya 2 kali ya, setiap 6 bulan, yaitu Januari sampai Juni, baru yang kedua Juli sampai akhir Desember. Nah, yang ini, yang Januari sampai Juni, ini aku tidak koreksi. Tidak koreksi, karena apa? Karena asumsinya udah dibayar. Loh, kok aku tahu udah dibayar dari mana? Karena dia bilang gini. Dia bilang kan, beban bunga diakui dan dibayar berdasarkan tagihan para kreditur. Nah, kalau kreditur, kalau udah jadi kalau Januari sampai Juni ya pasti udah ditagih kan, gitu ya. Baru Juli sampai Desember, nah ini kan belum ditagih kan. Nah ini makanya yang aku koreksi yang Juli sampai Desember, yang ini. Jadi ini yang aku koreksi. Jadi yang koreksinya itu yang apa? Yang belum ditagih. Ini untuk yang wesel A ya. Wesel A yang bunganya, berarti yang mana dia? Wesel A yang ini. Nah, coba lihat. Nah, ini mereka dua kan koreksinya. Yang satu utang bunga, yang satu kas. Nah, ini Januari sampai Juni, Juli sampai Desember kan? Lihat. Ini. Nah, aku koreksinya cuma yang Juli Desember ya. Jadi kalau aku yang Juli sampai Desember yang aku koreksi. Yang Januari sampai Juni ini aku nggak koreksi. Januari sampai Juni aku nggak koreksi. Jadi cuman yang Juli sampai Desember. Oke. Ini caranya, nah ini caranya sama dengan bunganya berarti berapa? 300 juta dikali 5% ya. 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5% itu dari 10%, tapi kan anual ya. Semi anual ya, berarti bagi 2. 15 juta ya. Oke. Ini ya, ini yang aku koreksi. Jadi cuma yang Juli sama Desember. Begitupun dengan, kalau yang wesel B, ini kan Januari sampai Juni udah lewat ya. Ya kan, jadi wesel B itu kan dia kan udah jatuh tempo kan. Nah, terus dibilang nih telah melaksanakan semua kewajiban. Berarti aku asumsikan semua kewajiban termasuk bunga dia udah diselesaikan. Berarti ini aku asumsikan yang wesel B ini tidak perlu dikoreksi bunganya. Nah, jadi nggak ada. Jadi yang wesel B no entry. Gitu ya. Karena aku asumsikan di kata-kata ini semua kewajiban terkait wesel B, berarti semua kewajiban termasuk bunga kan. Itu telah dilaksanakan. Berarti nggak usah mengakui bunga lagi. Nah, baru yang wesel C. Nah, wesel C ini berarti 1 Oktober. Nah, kalau yang wesel C, nah ini wesel C. Wesel C bunganya, berarti kan ada yang Oktober sampai Januari, Februari, 6 bulan kan? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret, baru dari April sampai April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, untuk yang ini, kan dia baru diterbitkan 1 Oktober 2019. Nah, berarti yang ini ya baru yang Oktober sampai Maret ini berarti dia apa? Dia ini dikoreksi. Koreksi karena apa? Karena kan ini belum ditagih. Loh, kenapa belum ditagih? Karena nanti ditagihnya Maret, tapi ini ya, ini ditagihnya Maret tahun depan ya, bukan Maret ini. Jadi ditagihnya Maret tahun 2020. Sementara ini masih 2019. Nah, karena ini belum ditagih, maka kita koreksi ya. Jadi kita koreksi adalah yang C ini. Beban bunga pada utang bunga itu senilai berapa? Itu senilai sama dengan 250 juta dikali 12% bagi 2, berarti 6%, kan semi anuali. Baru ya, jadi 250, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak orang. 250, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dikali 6%, kan semi anual ya, berarti 12% bagi 2. Baru dikali Oktober, November, Desember. 3/6 berarti. Oke, 7.500.000. Ini ya koreksinya. Oke. Jadi kesimpulannya, yang membedakan aku dengan di apa? Yang membedakan aku dengan di Panta adalah kalau di Panta dia mengoreksinya semua bunga itu yang tidak pernah diakui dengan dibayar dia dikoreksi. Nah, tapi kalau yang aku koreksi cuman yang ini. Yang aku koreksi itu cuman yang belum ditagih ya, yang belum ditagih.
Kalau yang udah ditagih aku udah nggak koreksi. Ya. Ya. Oke, yang belum ditagih. Oke, sekian untuk apa namanya nomor 1. Ini nggak disuruh kertas kerja ya, cuma disuruh jurnal koreksi. Oke, sekian, terima kasih.